Nah, ini coba Mas ceritakan usahanya sekarang ini apa aja. Yeah. Nah, tadi sempat di belakang tadi menjelaskan ada beberapa company dan ini menarik. Mayoritasnya semuanya di jasa ini. Di jasa. 100% di jasa. Di jasa dan ya coba Mas ceritakan. Siap. Mas. Ya kalau di grup usahanya kami yang masih saya kelola langsung saat ini namanya adalah PT Fortuna IMAG Trans. Jadi Fortuna IMAG Trans ini adalah kalau bahasa gampangnya sih konsultan pemasaran atau kalau keren-kerenannya bahasa Inggris gitu ya marketing development partner gitu. Kali ini episode Meet the Founder, kami hadirkan seorang entrepreneur, ya, dia adalah pelaku bisnis di bidang jasa, sekaligus ada beberapa bisnis-bisnis lainnya yang luar biasa yang dia jalankan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana pengalaman sosok yang kami hadirkan di sini, bagaimana dia membangun usahanya, perjalanan suka dukanya dalam membangun usaha, dan belajar tentang marketing karena beliau ini juga seorang author. Tamu spesial Meet the Founder ini lulusan dari Universitas Brawijaya, ilmu komunikasi, founder dari Tata Warna Marketing Communication, Malang Note, Jamur Gerak, co-founder dari Exiso, Nice Content, Sayap Gerak, CEO dari PT Harja Ozon Tiasa, dan Fortuna IMAG Trans. Dan langsung saja kita sambut Mas Faisal Alfa. Mas Faisal, apa kabar Mas Faisal? Mas Prilly. Thank you Senang sekali ini sudah datang di podcast saya ini. Alhamdulillah. Redek loh Mas ini. Aku yang redek ya. Mas Faisal ini seorang penyiar radio ternyata dulunya. Jadi aku rada grogi hari ini karena beliau kayaknya harusnya yang di sini dan saya yang ada di sana. Harusnya briefing dulu tadi. Mas Faisal, ya, Mas Prilly. Terima kasih sekali lagi ya sudah datang ke sini. Kehormatan sini. Jadi ini The Driven Podcast ini muncul di tengah-tengah pandemi, Mas Faisal. Saya juga ingin berbagi ilmu sekaligus mengenalkan teman-teman saya yang punya ilmu yang luar biasa dan pengalaman-pengalaman yang mereka miliki untuk di-sharing-sharing kepada pendengar dari podcast ini. Nah, Mas Faisal, saya pengen tahu perjalanan hidupnya Mas Faisal dulu nih. Siap. Mulai kenapa kok di S1 Ilmu Komunikasi dan kemudian bisa punya usaha yang banyak ini. Nah, aku pengen terinspirasi nih dari perjalanan itu. Gimana Mas Faisal? Siap, Mas Prilly. Terima kasih. Jadi ceritanya itu kan dulu saya punya cita-cita Mas, keliling Indonesia. Tapi nggak mau keluar biaya. Saat itu yang saya pahami jadi kru televisi. Jadi reporter. Kan melaporkan dari kota mana gitu. Maka dari situ pahamnya saya, wah jurusan mana ya yang ini merintis jalan ke situ. Nah, saya peroleh infonya adalah jurusan ilmu komunikasi. Makanya saya daftar di jurusan ilmu komunikasi yang menariknya saat itu adalah angkatan pertamanya, Mas. Betul. Jadi baru buka di tahun 2004. Betul. Dan itu sejak SMA pengen jadi reporter itu? Sudah pengen jadi itu, Mas. Ketika SMA, makanya saya cukup aktif di organisasi dulu ketika SMA ya. Ikut di Paskib ya, kepemimpinan ya, ke Pramuka supaya survival di alam bebas ya. Ikut paduan suara karena anggotanya cantik-cantik gitu. Jadi ada tujuannya itu sudah disusun dari sana gitu loh ya. Pengen nampil pokoknya, dari dulu tuh pengen nampil gitu ya. Karena dari situ ada sebuah kenyamanan dan kita merasa mampu untuk memberikan dampak. Terus kuliah. Ya, kuliah di ilmu komunikasi. Sempat juga kuliahnya agak lama sih Mas, hampir 5 tahun gitu ya. Tapi ya masih kumlut juga. Aku juga hampir sama loh. Siap. Kan guyonannya gitu ya, masuknya susah, masa keluarnya gampang. Betul. Itu kan nggak balance gitu. Nah, ketika lulus saya sempat bekerja. Sebelum lulus sempat bekerja di sebuah radio di Kota Batu, namanya Radio Mitra FM yang masih ada nggak sih? Masih ada sekarang ya. Cukup membekali saya untuk kemampuan praktikal ya, karena kan di situ diajari untuk bagaimana nyusun konten, terus kemudian bagaimana deliver, terus how to deal dengan narasumber, karena
Ini yang menarik, kayak gini menarik sekali Mas. Kita baru ketemu mungkin setengah jam atau 20 menit sebelum sesi, dan kita mesti ngobrol sama dia 1 sampai 2 jam. Itu tantangannya luar biasa. Iya. Dan ini aku juga masih belajar. Siap. Kan background checknya mesti mateng kan gitu. Kalau enggak kan pelongo-pelongo nanti kita ketika diskusi. Terus sempat kerja juga di IJTV sebagai reporter. Jadi keturutan Mas. Jadi reporter itu keturutan. Ini mahasiswanya pada saat Anda jadi mahasiswa? Iya, jadi mahasiswa. Jadi saat itu kasusnya ini loh Mas, Pasar Turi kebakaran. Nah itu Anda sempat ikut meliput itu ya. Jadi masuk ketika masih ada bara api, asap itu merasakan ya momen saat itu. Cuman ada satu tantangan yang luar biasa ketika kita bekerja di media Mas, dan ini mayoritas orang akan sepakat komitmen waktunya Mas. Luar biasa. Orang minggu, weekend, lebaran beda-beda. Tetap harus bertugas. Ya di situ saya mau menikah itu Mas 2009. Nah itu kegalauan di situ ya. Kegalauannya di situ sehingga saya memilih untuk keluar dari dunia reporter dari media itu di 2009. Ketika saya menikah di akhir tahun di Desember. Jadi habis ini anniversary ya di Desember itu, untuk kemudian apa ya kemudian kemampuan ini bisa digunakan di bidang yang lain apa dengan komitmen waktu yang jauh lebih bisa saya kelola, karena saya udah mikir nanti berkeluarga, punya anak dan macam-macam. Nah dari situlah awal mulanya itu Mas. Dari situ kemudian Anda memutuskan untuk mandiri. Ada plan B kan kira-kira gitu ya, itu bisnis gitu. Plan A-nya itu kan kita bekerja ya. Nah plan B-nya kayaknya bisnis ini jalanku gitu. Tapi itu kan bukan suatu, itu kan zona yang berbeda. Yang dulunya mungkin Anda ya ada income monthly dari perusahaan gitu ya. Kemudian Anda memutuskan untuk jadi entrepreneur yang belum tentu Anda punya income bulanan gitu. Dikirnya kan beda Mas. Ya, kalau kerja kan alhamdulillah kan udah tanggalnya jelas, dapatnya jelas gitu. Kalau di entrepreneurship kan insya Allah Mas ya. Insya Allah ada, insya Allah enggak gitu. Insya Allah cukup, insya Allah enggak gitu. Tapi menurut saya itu menantang, karena ketika saya bekerja Mas, saya itu merasakan kayak gini loh. Jadi misalnya saya ini kayak motor balap gitu ya, bisa jalan di angka 150 km per jam kira-kira gitu. Tapi perusahaan kan punya regulasi Mas. Lu jalan maksimal 80 km per jam itu kan geli Mas kan gitu. Anda terkengkang sama itu. Iya, itu kan waduh. Nah, jadi kayaknya memang di situ ada risiko, tapi juga di situ ada peluang bahwa kita ini bisa untuk mendorong ya kemampuan ini di Ada orang-orang di sekeliling Anda nggak yang mungkin juga ikut menguatkan itu? Lebih tepatnya meracuni sih Mas. Jadi meracuni maksudnya untuk membawa untuk menyesatkan ke jalan yang benar ya untuk entrepreneurship. Jadi tiga nama yang menurut saya itu perlu disebut ya. Satu jelas Mas Ridwan Abadi. Karena acara kampus kan saat itu, ternyata ada jalan yang namanya bisnis ini. Karena sampai titik itu sebenarnya ya saya mau ngelamar ke perusahaan mana, ya sudah itu jalurnya. Saya ngumpulkan sekian banyak sertifikat, ikut berbagai, itu kan tujuannya supaya lebih kompetitif kan ketika diseleksi. Punya CV sehingga bisa ngelamar situ. Betul. CV itu saya perbarui tiap 3 hari sekali Mas. Wah tambah ininya. Iya. Ridwan Abadi, ya, sosok pertama. Sosok kedua adalah Pak Dr. Imam El Fahmi. Karena kan beliau ini kan pendobrak mental sih menurut saya. Jadi ketika kita ketemu ya kayak baterai dicas gitu aja gitu. Bahwa saat itu yang saya ingat gitu ya, kamu itu cuma dapat hasil segitu. Bahasanya kayak gitu ya. Eman ganteng mule. benar gitu ya. Ya itu yang istilahnya membangunkan saya gitu. Oh iya benar juga gitu. Memang ada resiko di situ, tapi ya apa sih yang nggak beresiko di dunia ini gitu, asalkan kita punya mekanisme untuk ngelola. Yang ketiga adalah Mas Doni Kris. Mas Doni Kris Malang Serudel banyak membantu secara konkret, banyak membantu dalam proses perjalanan usaha saya gitu. Saya masih ingat di tahun 2017 kali ya. Mobil pertama saya itu saya beli dari Mas Doni Kris. Saya beli dari Mas Doni Kris. Supaya apa ya? Supaya ketularan apa ya? Sukses. Kalau orang Jawanya itu kena barokai kan. Barokai. Iya. 3 sosok yang sangat membantu saya, dan mereka merupakan contoh konkret gitu bagaimana memang memilih jalan menjadi entrepreneur ini itu bisa dilakukan. Jadi bukan cuma sebuah wacana. So kalau urutkan Mas, berarti
S1 Anda masuk di mana ilmu komunikasi tadi, Anda punya exposure sama dunia broadcasting, media dan seterusnya. Kemudian apakah ada ini Mas, ada kekecewaan tertentu nggak yang Anda alami pada saat Anda masuk di dunia itu sehingga juga itu menjadi trigger Anda memutuskan untuk mandiri? Itu juga ada nggak kira-kira seperti itu? Justru sebenarnya lebih ke rasa syukur sih, sempat untuk masuk ke dunia itu karena justru jadi bekal. Jadi bekal ya? Iya, jadi bekal dan jadi bekal keunggulan. Saat ini saya banyak beraktivitas di dunia marketing Mas ya. Ini kan menurut saya jadi titik keunggulan yang sangat signifikan karena apa? Yang paham konsep banyak Mas, tapi yang memiliki kemampuan untuk mendeliver konsep itu secara mudah dicerna. Nah, itu titik keunggulan yang saya peroleh yang mungkin nggak akan saya dapatkan kalau saya nggak punya bekal. Ketika kita di dunia media itu kan nggak cuman istilahnya good looking terus kemudian mampu ngomong kan gitu, tapi kan ada sebuah proses intelektual kan di situ, menyusun sebuah konten dan kemudian menyampaikannya secara singkat. Karena kalau di media kan kita ngomong durasi Mas. Iya betul. Sehingga kita mampu untuk lebih mengemas itu ya. Jadi justru kan. karena itu jadikan pengalaman yang berharga untuk dunia usaha yang kamu tekuni saat ini. Wow, interesting. Nah Mas, di beberapa episode sebelum-sebelumnya ini kalau boleh saya pakai untuk nge-refresh, seringkali kalau kita ingin memotivate calon entrepreneur ya, misalkan bagi pendengar ini mereka ingin menjadi entrepreneur, itu kalau mereka hanya belajar dari sukses itu it's very easy gitu kan. Betul. Tapi the hardship, kerja keras, failure dan seterusnya, bisa nggak Mas Faisal menceritakan awal-awal berdiri itu tentu sulit, iya kan? Tentu sulit. Sekali. Ada nggak kesan-kesan apa atau cerita yang menarik yang mungkin Mas Faisal bisa bagikan ke kita semua? Ada sih di tahun 2010 mungkin Mas. 2010 itu saya masih ingat betul. Saat itu kan layanan yang kami tawarkan itu kan biasa yang paling mudah ya, yaitu layanan untuk jasa pembuatan website, profil. Saya masih ingat betul waktu itu saya ajak istri saya, Mas, belum punya anak kan. Ada sebuah potensi pekerjaan dari Sidoarjo yang nggak jauh juga dari sini, tapi zamannya itu belum ada tol kan. Kami motoran berdua Mas, motoran berdua berangkat ke sana, nggak langsung ketemu, jadi ada drama-dramanya gitu kan, nggak langsung ketemu, masih nunggu dulu, ketemuan, ngobrol pun itu secara teknis saat itu nggak gitu nyambung gitu ya. Artinya yang dibutuhkan dengan yang kami provide itu nggak ketemu gitu kan. Kan nyebelin gitu, udah kadung berangkat. Pulang masih kehujanan berdua Mas. Dan saat itu kami belum mampu untuk beli jas hujan Mas. Karena nggak bawa kan, nggak ada skenario hujan. Ya udah kami berteduh ya, istilahnya bahasa Jawanya ngentang lah ya, ngentang berapa jam itu nggak deal pula gitu. Balik. Nah dari situ menurut saya itu kesan yang sangat ngena gitu ya, sangat ngena bahwa ternyata ini bukan hanya masalah kemampuan menjual menurut saya, tapi bagaimana kita itu mampu untuk market fit dengan siapa yang mau kita tawarin gitu. Artinya kalau saat itu misal waktu ditarik mundur dan saya belajar lebih dalam gitu untuk mengidentifikasi kebutuhannya orang, bisa jadi saya nggak perlu berangkat kok ke Sidoarjo saat itu. Kalau memang udah tahu, jadi nggak kemerungsung. Cuman ini kan rookie mistake ya. Rookie mistake itu setiap peluang, wes hajar wes. Wong kita ini juga masih belum jadi apa-apa. Iya. Nah itu kayak pengalaman juga pernah saya alami juga gitu. Kehujanan, nyari klien. Ngenes banget itu. Ngenes banget gitu kan. Ya. Tapi I think proses itu memang harus siap dilalui oleh semua orang. Kan nggak cuma diceritakan kayak gini, bisa membayangkan juga. Tapi ketika ngalami sendiri, wah beda sekali. Intensitasnya berbeda. Betul. Dan grit dan integrity terhadap that passion itu benar-benar teruji di situ kan nantinya gitu kan. Nah, ini coba Mas ceritakan usahanya sekarang ini apa aja. Nah, tadi sempat di belakang tadi menjelaskan ada beberapa company dan ini menarik. Mayoritasnya semuanya di jasa ini. Di jasa. 100% di jasa. Di jasa dan ya coba Mas ceritakan. Siap. Mas. Ya kalau di grup usahanya kami yang masih saya kelola langsung saat ini namanya adalah PT Fortuna IMAG Trans. Jadi Fortuna IMAG Trans ini adalah kalau bahasa gampangnya sih konsultan pemasaran, atau kalau keren-kerenannya bahasa Inggris gitu ya marketing development partner gitu. Jadi
kompetensi yang kami bangun di sana, metode yang kami kembangkan adalah bagaimana untuk bisa merumuskan ya sebuah proses pemasaran mulai dari, kan saya nulis buku juga itu kan kerangka berpikirnya adalah define, design sama deliver dari sebuah rencana pemasaran. Ya, kebanyakan ini adalah kalau klien-kliennya sekarang banyak di F&B Mas. Karena F&B ini sebelum pandemi ya, ini kan pada tumbuh, mereka pada punya daya beli untuk itu, sama beberapa dari BUMN dan dari government karena untuk campaign ya. So perusahaan PT Fortuna Trans itu apakah is it like from idea and then from day one kamu eksekusi atau ini ada proses evolusi? Evolusinya luar biasa ya. Nah itu gimana? Itu ada nggak? Ya, awalnya sih dari, kan struktur perusahaannya sekarang ada 4 ya Mas. Jadi ada IMAX ini di atas, terus kemudian ada, kami punya sebuah divisi namanya adalah Nice Content. Ini adalah content creator atau production house. Terus kemudian ada Exiso, ini adalah search engine marketing, dan ada Tata Warna marketing communication yang ini banyak di social media marketing. Jadi embrionya sebenarnya dari Tata Warna justru dulu. Karena saya punya teman-teman yang jago di bidang desain, jago di bidang bikin website, hal-hal kayak gitu. Yang ini awalnya kami gandeng. Jadi ya lu yang bikin, saya yang jualan gitu ya, saya yang jualan karena mereka ini kan rata-rata adalah orang-orang yang agak-agak freak kan gitu tuh. Teman saya ini lebih nyaman ngobrol sama komputer daripada ngobrol sama manusia gitu. Diajak meeting sama klien aja nggak mau, ya udah kamu aja nanti. Apa revisi opo tak kerjain gitu. Itu pun kan ritme waktunya juga kebalikan Mas. Orang tidur dia begadang ya, orang kerja dia malah tidur gitu. Itu awalnya di situ. Cuman dulu awalnya di lingkup kampus Mas. Karena saya berangkatnya dari kampus ya, program-program ini loh Mas, mahasiswa wirausaha kayak gitu. Karena di titik sebelum saya lulus itu ada keinginan itu justru lagi kuat-kuatnya, dan ada program itu. Jadi kayak pas nyari pas ada gitu loh. Karena kalau kita ngomong tentang memulainya dengan modal, ya tetap perlu modal, nggak bisa modal dengkul gitu ya. Itu nggak bisa, tetap perlu modal. Kebetulan ini modalnya dikasih sama Dikti kan gitu. Masuk di situ. Nah di kampus ini kerjaannya banyak Mas, tapi kan sifatnya tidak bisa sangat komersial gitu. Yang pesan juga masih temen-temen juga gitu. Terus yang order juga masih dosen-dosen juga. Masa dicas tinggi kualat kita kan gitu. Kita udah diajarin ini minta tolong kan kira-kira gitu. Dari situ geser ke, kemudian tumbuh kesadaran bahwa duit ada di corporate, karena corporate kan memang kebutuhannya komersial gitu ya. Meskipun kami juga mesti mengupgrade kemampuan kan, karena ini kalau di kampus ini kan lebih banyak ke visual aspek ya. Tapi kalau di komersial aspek kan mereka ngomongnya adalah dampak. Ya, impact. Ya, impactnya apa ini ketika di treatment dengan berbeda seperti itu. Jadi kami meningkatkan kompetensi di situ. Kalau bahasanya gitu, kemudian jadi ada matrix atau KPI-nya atau indikatornya tentang treatment sebelum, treatment sesudah, dan kemudian impact yang diperoleh apa. Ini menarik karena kenapa saya tanyakan, karena ternyata usahanya Mas Faisal ini justru berawal dari kompetisi dari wirausaha dari kampus ya, dan mengalami evolusi dari situ gitu. Yang awalnya cuma mengerjakan slide presentasi betul. untuk tugas ya itu. Untuk presentasi tugas, untuk dosen ngajar betul. Gitu kan ya. Lalu berubah berevolusi menjadi pembuatan company profile untuk perusahaan-perusahaan, dan sekarang punya berapa, ada 4 subdivisi atau unit usaha yang luar biasa ini. Nah ini kan bagi mereka yang ingin membangun sebuah usaha, apakah harus bermimpi besar ya, atau harus pokoknya kecil, pokoknya jalan dulu. Mas Faisal bisa ngasih sarannya itu gimana Mas? Kalau saya sih aliran ini Mas ya, yang penting halal dan menghasilkan dulu sih menurut saya. Karena di saat itu kan saya buru-buru ya, belum dalam konteks meyakinkan orang tua atau calon istri kan. Saat itu yang saya yakinkan adalah 2 partner saya ini tadi. Ketika kita memulai awal ini tadi kan, apakah benar sih Sal,
kemampuan atau apa yang kita kerjakan ini bisa jadi duit gitu. Karena sebelumnya kan paradoks kan, mereka biasanya melakukan itu juga sih, tapi kan nggak dapat duit. Adanya malah bayar duit ke kampus kan, karena mereka melakukan itu sebagai tugas. Nah ini apa benar sih ada yang mau membayar dari apa yang kita lakukan ini? So cara meyakinkan ke mereka kasih orderan. Iya. Jadi saya nggak perlu berpanjang. Ini ada orderan, kerjanya segini, nominalnya segini, ya. Dan kita bagi bahasannya gampang-gampangan lah saat itu ya, yang ngerjakan siapa dapat berapa, aku dapat berapa, terus masuk ke kas perusahaan. Jadi kami mulai belajar perusahaan dari situ. Karena kan duit masuk misalnya anggap saya 1 juta gitu kan nggak dibagi habis. Kan perusahaan nanti nggak bisa punya istilahnya duit kas ya untuk menjalankan operasionalnya. Dan dari situ mulai terbentuk ya pola pikir bahwa ini kita bikin usaha, bukan jadi freelancer, sekedar freelancer yang ngerjakan orderan terus nanti nyari lagi kayak gitu. Kita bikin perusahaan. Dari perjalanan itu, what is like the big break yang Mas Faisal terima sehingga meyakinkan bahwa we are on the right track ini. Tadi kan usahanya kan pokoknya halal dulu, kecil-kecil kita kerjain gitu kan. But mungkin pada waktu itu juga ada doubts bahwa masa cuman gini-gini doang aja. Ya nggak sih gitu. Betul. Nah, the big break yang Mas Faisal merasakan itu ada nggak? Kalau big break ya sebenarnya ada 2 momen penting menurut saya big break ya, itu yang jenis kerjaannya berbeda. Yang pertama adalah ketika kami dapat tantangan dari ayam goreng nelongso di fase awalnya ini sama Pak Nanang Suherman ya. Ya Mas sih, lebih tepatnya Mas sih Mas. That's like the first biggest client gitu ya? Betul, yang pasrah Mas. Yang pasrah? Iya, saya senang dengan ini, kenapa? Karena di situ memberikan ruang kami untuk eksplorasi. Karena begini loh, ini kan kami ini kayak punya sebuah metode untuk mengujikan itu sendiri kan butuh ongkos sebenarnya. Untuk mengujikan itu. Nah ini kebetulan ada yang mau diuji dengan senang hati, yaitu Mas Nanang gitu. Jadi bahasanya Mas Nanang itu briefnya simple sekali Mas waktu itu. Jadi Mas, nelongso ini kan sekarang image-nya itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Ya, warung sing murah 5 ribuan kan kira-kira begitu. Ini saya merasa ini konsumen kita ini agak durhaka Mas sama kita Mas kan gitu. Itu kita meeting di Nelongso Blimbing gitu. Outlet mungkin masih 5 atau 6 saat itu Mas. Nah, jadi outlet udah banyak tapi ya itu yang dirasakan gitu. Jadi mereka ini makan di Nelongso Mas. Daily based. Tapi belum bangga. Sama Nelongso. Jadi briefnya saat itu singkat banget. Pak, gimana caranya mereka ini jadi anak berbakti? Makanya Mas Nanang kan nama Facebooknya Nanang Anak Baik gitu. Bagaimana mereka ini berbakti? Mereka makan di sini juga dan mereka bangga untuk di sini. Bangga itu kan ukuran-ukuran simbolnya kan mau posting, terus mereka bikin cerita dan pengalamannya gitu. Terus ketika mereka ini mahasiswa dan balik ke kampungnya kangen nelongsoi dan mention akunnya kita. Itu briefnya sesimpel itu saat itu. Terus ruangnya apa Mas Nanang? Yo, kan sampean ahli nih Pak, ya gitu. Ya apa idenya sampean gitu. Nah, ini tipikal owner yang berbakat sukses ini. Malas mikir. Siap. Artinya kan membuka ruang untuk bersinergi. Ya. Jadi di situ saya minta waktu 2 hari waktu itu, terus kemudian kami meeting lagi di Nelongso Soekarno-Hatta untuk kami memaparkan. Dan ini ketemunya juga bukan insidental gitu. Bukan, ketemuannya di komunitas sih. Ketemunya di komunitas. Jadi di Pak Fahmi tadi. Jadi kami sama-sama ikut sebuah program untuk pembekalan terkait dengan entrepreneurship, cuman beda angkatan aja. Waktu itu saya jadi fasilitator gitu. Dan nyambungnya pun bukan dari sesuatu yang manis dan syahdu gitu, enggak. Saya bully-bully Mas Nanang aja sih waktu itu gitu. Masa Restu namanya Nelongso. Jualan ayam logonya kepala bebek. Sama ini enggak mikir Mas Nanang gitu ya. Itu ada ceritanya nggak sih? Nggak, dulu itu namanya ayam nelongso itu sebenarnya bukan sebuah brand ya. Awalnya itu adalah menu Mas. Jadi dulu itu namanya adalah Gria Bebek Mas Nanang. Ya ini khas. Logonya bebek. Iya kan jualan bebek karena yang diandalkan itu kan bebeknya. Terus di situ kan setelah logo kan ada nama menu kan Mas. Nah itu menu yang pertama yang paling murah namanya adalah ayam nelongso. Yang harga 5.000. Tapi kemudian orang lebih terasosiasi kalau ke sana, ayo ke Nelongso, timbang ketahuan kan gitu toh. Gria Bebek Mas Nanang, Mas Nanang iki sopo kan gitu toh. Akhirnya dari situ terus kita usulkan, ya udah itu aja yang dinaikkan. Karena itu yang sederhananya ayam bakar wong Solo juga nggak cuma jualan ayam bakar kan, gitu. Tapi mesti ada kata tangkap. Jadi tadi big break-nya karena ketemu sama ayam nelongso. Itu tadi, tidak bisa dipisahkan dari sejarah itu. And I think most entrepreneurs out there suksesnya itu ya karena ada
that moment di mana mereka mampu mengambil that opportunity gitu kan. Dan kalau sekilas tadi sebelum masuk ke acara Anda mengatakan bahwa saya sering dan suka berkomunitas gitu kan. Dan Anda juga menyatakan kalau ketemu Mas Nanang di komunitas. Juga di komunitas. Mas Ridwan di komunitas. Mas Doni juga di komunitas. Nah, bisa nggak menceritakan ini sebelum nanti lebih lanjut ya, ada dua orang tadi yang dua big break tadi. Kita flashback, apa sih pentingnya untuk berkomunitas dan kegunaan dan manfaatnya hingga saat ini itu apa?